Oke, kita masuk part berapa 4 mungkin. Kali ini kita akan membuat lanjutan pemodelan. Nah, di video terakhir itu kita sudah sampai ke ini. Distribusi suhu ya. Nah, ini distribusi suhu di sepanjang reaktor. Oke, ini di mana ada data tambahan yang berhubungan dengan ini. Sigma FICPI totalnya. Oke, berarti ini kita jumlahkan seperti ini. Karena ini sigma ya. Sigma berarti kan penjumlahan, berarti FA tambah FB, FC, FD. Tapi nanti yang di produk dikurang yang di reaktan. Karena ini asal mulanya kemarin dari in kurang out ya. Kemudian delta HR, delta berarti pengurangan produk dengan reaktan dikali koefisiennya masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita adalah membuat neraca panas. Jadi untuk perhitungan fixed bed reaktor memang panjang ya. Neraca panas untuk ini ya, pemanas atau pendingin. Berarti dia bersifatnya non-adiabatis, non-isotermal. Kenapa reaktor fixed bed ini? Kan dia emang non-isotermal, tapi kenapa juga ditambah pemanas atau pendingin? Nah, sesuai dengan sifat reaksinya, biasanya kan ada eksotermal atau endotermal. Kalau dia endotermal, berarti terjadi penurunan suhu. Nah, misal reaktor kalian, umpannya di reaktor fixed bed itu umpan masuk pada suhu, anggap aja 250 derajat. Nah, akibat endotermis bisa terjadi penurunan suhu. Bisa jadi suhu reaktor kalian di bawah 250. Tentunya hal itu yang nggak diinginkan. Makanya itu untuk mengambil panas endoterm tadi, dia diambil oleh kalau endoterm berarti dikasih pemanas ya, sehingga kebutuhan panasnya cukup. Sehingga nanti tetap terjadi kenaikan suhu ya. Kenaikan suhu di sepanjang reaktor sampai nanti dicapai kondisi tertentu, konversinya tercapai ya. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk reaksi yang lain. Nah, yang eksotermal ya seperti itu. Nah, kali ini kita akan buat distribusi panasnya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pemanas atau pendingin. Oke. Kalau kita punya fixed bed gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kalau umpan itu masuk dari bawah, oke, misal kita bikin. Nah, kalau umpan ya, nah, neraca panas umpan itu kan dari sini, keluarnya ke atas, ya ke atas. Nah, sedangkan untuk perancangan pemanas atau pendingin, ya kita bisa membuat alirannya itu sebagai aliran counter current atau current. Tapi untuk model seperti ini lebih baiknya current ya, karena dia kalau masuk dari atas nanti ke bawah langsung kosong, supaya reaktornya selnya itu full terisi cairan pemanas atau pendingin yang masuk dari sini. Ini bisa steam or cold fluid ya, bisa antara itu. Ini input, di sini output. Ya, ini steam atau cold fluid output. Oke. Berarti dia ada ketergantungan juga. Nah, tergantungnya apa? Tergantung dengan suhu reaktor. Nah, jadi panasnya itu panas steam atau pendingin ya tergantung panas yang di reaktor. Perubahannya ya, perubahannya tergantung. Jadi dia bisa diibaratkan adalah proses yang berlangsung secara simultan ya. Secara simultan. Oke, kemudian bagaimana kita melanjutkan ini? Berarti kita membuat yang namanya neraca panas juga ya, neraca panas. Oke, berarti ini kita buat ada panas masuk ya. Red
of heat input. Oke. Nah, ada panas yang keluar. Rate of heat output. Nah, ada panas masuk, kemudian ada panas yang keluar. Kemudian apa ini? Panas masuk, panas keluar. Terus kita sekarang ke pemanas pendingin ya. Berarti ada umpan masuk. Umpan masuk itu di pendinginnya bisa down gitu ya. Nah, panas keluar berarti ya downtemnya keluar. Pendinginnya keluar bisa pendingin dontem atau panas dontem atau cooling water, rainwater dan lain-lain ya. Selain masuk dan keluar, masuk dan keluar itu kan disebabkan oleh yang namanya perubahan ya, perubahan panas. Nanti lebih tepatnya perubahan ini adalah sebagai panas ini ya, panas sensibel ya. Ini adalah heat of sensible. Oke, sensibel kedua-duanya. Nah, kemudian kita tambahkan dari sumber pemanasnya itu sendiri atau pendingin itu sendiri. Nanti kita heat transfer ada di sini. Rate of heat trans sama dengan 0. Oke, ini steady state. Oke, panas masuk sama dengan yang sebelumnya, tapi kan komponennya cuma satu ya, pemanas atau pendingin. Kita sebut aja FP. FP kali CP, kemudian dikali dengan, kalau yang sebelumnya ini kan kita kalikan suhunya, suhu reaktor. Nah, di sini T min TR, basisnya referensi. Oke, berarti nanti di sini adalah T-nya adalah suhunya dia sendiri, berarti suhu pemanas atau pendingin itu sendiri. Berarti ini TP dikurang di sini adalah TR. Kita kurang, ini saat masuk berarti saat posisi Z sama dengan 0. Dikurang ini sama FP, CP, TP min TR saat posisi Z sama dengan tertentu Z. Oke, kemudian kita tambahkan dengan UD. Oke, ini kan ditransfer. Panas transfernya itu sama dengan yang di sini. UD, PODT, NT ya. Itu sama. Dikali T min TP, ini delta Z. Yang sebelumnya ada delta Z-nya mana? Yang belum dibagi delta Z. Nah, ini. Berarti nanti ini dia sama ya. Sama dengan yang ini. Oke, yang di sini sama, berarti kita pindah. T min TP bisa diganti TS. TS minus T ya. Oke, kita lanjut. UD dikali P dikali UDT, offset diameter of tube, dikali NT. Kemudian P diameter, NT dikali perubahan suhu. Oke. Perubahan suhu berarti T minus TP dikali delta Z sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sama dengannya di sini aja, sama aja.
Terus apa ini yang terjadi adalah semuanya dibagi dengan delta Z. Kita bagi dengan delta Z. Oke, berarti nanti ini menjadi bentuk turunan sama dengan seperti tadi. Kita tuliskan di ruas kiri, sehingga nanti bentuknya adalah, oke, kita geser ya. Geser dulu deh. Kita geser. Nanti menjadi FP CP, buka kurung, TP min TR. Saat Z sama dengan 0 dikurang TP min TR. Saat posisi Z sama dengan Z. Ini dibagi dengan delta Z. Kemudian ditambah UD kali Pi kali offset diameter ODT kali jumlah tube, delta Z-nya udah hilang. Ini adalah mana nih? Pendingin tadi T minus TP ya. Ya T min TP. Seperti yang sebelumnya nih, T min TP. Jadi di sini T minus TP. Nah, ini bisa diganti dengan kalau yang butuhnya pemanas TS min T. TS minus T. Oke, ini kita lanjut. Oke, berarti ini kita limitkan ya. Ini kita limitkan. Oke, ini kita limitkan. Limit delta Z mendekati 0. Oke, jadi seperti apa? Ini akhir kurang awal kurang akhir. Oke, berarti karena ini awal kurang akhir, pindah ke ruas kanan menjadi ke sini. Ya, ruas kiri jadi akhir kurang awal, berarti dia menjadi DTP per DZ sama dengan, ini masih ada FPCP di sini, nanti kita taruh di bawah sehingga menjadi penyebut ya. Kemudian yang di ruas kanan ini adalah UDP ODT NT T min TP delta Z. Oke, berarti tersisa itu ya. Kita tuliskan langsung aja. Di sini ada UD, ada P, ODT, terus ada NT, terus dikali T min TP, dibagi dengan FPCP. Nah, ini adalah kita udah selesai. Ini persamaan yang ke-22. Nah, ini sama seperti sebelumnya. T min TP, kalau nanti pakainya pemanas, ini bisa sebagai TS minus T. Oke, berarti nanti ininya TS. Ya. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan. Oke, berarti ini udah selesai buat persamaan neraca panas pendingin dan pemanas. Sekarang adalah kita buat untuk perubahan tekanan, ya, perubahan tekanan, pressure drop, ya, perubahan tekanan, di reaktor, Kita mencari dP per dZ. Nah, kenapa harus kita cari perubahan tekanan? Ya, karena ini sifatnya adalah persamaan reaksi gas. Kalau kesetimbangan dengan gas ideal, P kali V sama dengan N kali R kali T. Kalau suhunya berubah, otomatis tekanannya bisa juga berubah. Ya, kenaikan suhu
bisa menyebabkan kenaikan juga dalam tekanan. Itu juga sebaliknya. Jadi kan dia berbanding lurus antara tekanan dan juga suhu. Oke, kalau gitu biasanya ini langsung kita gunakan persamaan. Nah, ini nggak ada persamaan neraca-neracanya ya. Kita gunakan persamaan. Ini dalam buku Vogler ya. Persamaan dari Vogler. Vogler 1991 atau edisi apa ya. Oke, mungkin bisa kita cari ya persamaan dari buku Vogler. Kalau ada ya Vogler. Ya, tapi ini oke, ini kita lihat halamannya ya. Oke, kita biar nggak terlalu panjang mencari, kita pause dulu bentar. Kalau udah ketemu halamannya, kita lanjut. Oke, kali ini kita menemukan ya. Oke, jadi ini pressure drop kita ambil dari buku Vogler. Ini chapter 5. Ini nanti kita lihat Vogler edisi berapa. Edisi 5 ini ya. Nah, jadi di sini ada flow drop affected bed. Jadi modelnya adalah ya fixed bed, itu packet bed ya sama ya. Ada bed di dalamnya, kemudian ada reaktan masuk yang melewati katalis. Jadi perubahan tekanan, ya the equation just motion often called the pressure drop in packet bed. Jadi persamaannya namanya Ergun ya, equation. Nah, ini disitasi dari buku BERT, ini adalah buku transfer fenomena, atau dari ini apa nih? Industrial Engineering Chemical Fundamental ini. Nah, persamaannya seperti apa? Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan. Jadi dP per dz sama dengan ini G. Nah, di sini ada G besar. G besar nanti udah ada keterangan ini. G besar rho kali mu. Ini adalah kecepatan atau laju alir massa per laju alir massa ya per jam per luas area ya, per luas area. Kilogram per meter kuadrat sekon. Oke, jadi itu nanti G-nya udah ada di sini. Oke, ini rho kali ini rho itu kilogram meter kubik. Rho kali kecepatan ya. Ini velocity meter per sekon nih. Velocity. Nah, kemudian ini rho itu densitas, Gc gravitasi, dP ya diameter daripada partikel ya. Kalau di sini dP ini bukan pipe. Nah, ini partikel bed kemudian dikali 1 minus. Nah, si per si pangkat 3. Nah, ini baru dikali bla 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 ini. Oke, berarti ini rumusnya full yang akan kita gunakan. Oke, berarti ini kita gunakan persamaan dari sini. Nah, nanti satuan-satuannya ini ada di sini ya. Bisa melihat dari buku Vogler. Oke, kita gunakan. Ini adalah persamaan. Untuk measure pressure drop. Kemudian kita bisa ambil beberapa keterangannya yang ada di sini. Oke. Yaitu pressure, ini KPA ya. Oke, berarti ini ada sedikit apa namanya membuat persamaannya atau satuannya nanti sama ya. Nah, kemudian ini beberapa data lagi yang dibutuhkan.
Oke, tentunya nanti di sini berubah terhadap apa? Nah, kalau kita lihat P-nya di sini nggak ada ininya ya. Kaitannya sama konversi, adanya sama DP, sama G itu sendiri, kemudian sama si ini, volume of solid dibagi total bed volume. Berarti ini volume semua padatan di sana dibagi volume katalisnya. Oke, berarti nanti kita harus cari datanya juga, itu berapa. Kemudian apa nih? Mungkin kita cari penyederhanaan ya. Oke, mungkin ada bentuk yang paling sederhana nanti. Coba kita lihat dulu. Nah, karena lumayan banyak data yang dibutuhkan ya nanti. Pressure drop in a pipe. Oke, kita lihat dulu. Ini, oh ini udah model aplikasi ya. Model aplikasi. Oke, berarti kita kembali ke yang tadi. Ini bisa terbilang sama ya. Ini kalau kita punya simplify seperti ini, tapi beta nolnya adalah seperti ini. Nanti sama dengan yang awal. Berarti ini cukup banyak data yang kita butuhkan untuk mengisi ini, gitu ya, mengisi ini. Nah, ini juga bisa kita tulis sebagai porositas yang di sini ya. Nah, ini adalah porositas yang ini, P epsilon ini. Nah, pertanyaannya kalau misal porositasnya 1 gimana? Ya, dia nggak bisa. Kalau porositas 1 berarti katalisnya itu kosong ya. Nggak ada wujudnya nanti. Jadi ini data-data porositas yang harus dibutuhkan. Kemudian data mu, ya. Mu ini adalah viskositas. Ya, viskositas daripada fluida yang masuk ke dalam reaktor, berarti campuran gas. Kemudian ada U ini adalah kecepatan ya. Oke, U ini adalah kecepatan. Nanti kita bisa di sini ada G. G ini adalah kilogram per meter kuadrat sekon. G ini bisa juga kita hitung nanti kilogram, berarti ada laju alir. Meter kuadrat ya meter kuadrat luas ya, berarti nanti luas pipanya itu bisa. Berarti beberapa hal yang bisa kita sederhanakan di sini adalah yaitu ngitung G ya. Kita tambahkan di sini. Ini persamaan 23. Nah, oke, kita tambahkan lagi beberapa data yang belum ada untuk ngitung G. Oke, berarti nanti G ini sama dengan laju alir massa. Berarti itu adalah massa total ya. F in laju alir total dibagi dengan luasnya. Oke, yang melewati tub pi per 4, kemudian berarti nanti diameter dalam ya, IDT pi per 4 diameter kuadrat, ini luas tinggal dikali dengan jumlah tub. Oke, ini adalah G. Ini persamaan 24. Kemudian apalagi yang dibutuhkan itu adalah di sini ngitung mu. Mu itu udah ada datanya. DP itu udah ada. Kemudian
di sini. Nah, ini F kecil udah ada ini. 150 kali sekian mu ditambah 1,75. Oke, ini G-nya udah nemu. Porositas harusnya udah ada data katalis. Nah, mu-nya harusnya udah ada data. GC itu udah ada di sini, gravitasi. Oke, berarti ini udah selesai. Jadi nanti bagaimana pemrograman? Nah, pemrograman di MATLAB. Oke, berarti tinggal kita bagaimana algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman. Pertama adalah kita masukkan data-data. Berarti semua data yang terlibat dalam semua persamaan yang sudah dibuat itu harus disiapkan. Oke, yang kedua adalah kriteria pemberhentian. Kriteria pemberhentiannya adalah konversi. Konversi akhir. Nah, ini adalah untuk penentuan. Kan tadi ada kenaikan konversi dari 0 terus lama-lama naik gitu ya di grafiknya. Nah, seharusnya dia konversi maksimum kalau kita gambarkan ya grafik perubahan konsentrasi. Nah, ini XA, ini Z. Dia konversinya naik, lama-lama mulai lurus atau datar. Ketika dia sudah mulai datar, itu adalah di sini udah mentok. Ini adalah sebagai XN. Nah, jadi XN ini adalah target kita. Nah, ketika XN konversi akhirnya sudah dicapai, bisa kebaca nilai Z-nya. Oke, berarti konversi akhir. Ini nanti sebagai solver. Solvernya itu bisa F0 atau Fsolve. Kemudian bisa mencari Z-nya. Berarti nanti Z didapatkan. Nah, dengan data XN ini diperoleh Z. Nah, karena diperoleh Z, nah berarti bisa dapat yang lain. Nah, supaya bisa dapat diperoleh Z, kita butuh persamaan yang lain, yaitu 3 persamaan OD. Persamaan OD yang pertama adalah DXA per DZ. Nah, tadi DXA per DZ itu yang di persamaan paling awal. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. DXA per DZ sama dengan, kita taruh sini, sama dengan, kita rangkum ya, rho E, rho bab kali pi per 4 kali IDT kuadrat kali jumlah tub kali 1 min porositas dibagi FA0 dikali min RA aksen. Oke, ini adalah persamaan yang kita gunakan sebelumnya di video sebelumnya persamaan 6. Ini persamaan nomor 6. Kemudian kita gunakan DT per DZ sama dengan apa nih? Rho B Pi per 4 IDT kuadrat dikali 1 min epsilon 1 min epsilonnya kita kali delta HR-nya dikali min RA aksennya ditambah UD kali P kali ODT kali NT dikali
Apa nih? Kita lihat dulu. P per 4 P rho B identik kuadrat min RA delta HR UD T ODT T min TP ya, T min TP. Oke. Dikali T min TP. Mari kita lihat dulu sebelumnya. Mana nih? Oh ini. Ditambah T min TP. Oke, bentar. Oke. Pemanas. Oke ya. Oke, pas nih. T min TP. Ini atau bisa juga TS minus T. Oke, berarti ini pendingin ya. Oke, kemudian kalau ini pendingin harusnya P ini kan pendingin ya. Prosesnya pendinginan harusnya ininya suhunya ini turun ya harusnya. Oh ya benar di plus. Oke ya. Nanti karena turun karena panas harusnya dikurangi ya dengan pendingin. Ini kita bagi dengan ini adalah sigma. Kita bagi dengan sigma FI CPI. Ini kali NT. Ini adalah persamaan berapa nih? 12. Persamaan 12. Kita lanjut lagi perubahan suhu pendingin atau pemanas. dTP per dt sama dengan UD dikali P kali ODT dikali T min TP kali NT dibagi FPCP ya, dibagi dengan FPCP. Ini adalah yang ke persamaan ke yang barusan 22, baru persamaan 23. Nah, baru setelahnya adalah persamaan 23. Baru ini kita masukin sini. Jadi semua ini harus kita gabungkan menjadi persamaan simultan. Nah, nanti kalau Z udah ketemu, nah baru langkah yang keempat adalah massa katalis, bisa ketemu. Yang keempat, menghitung W. W ini kita hitung dengan persamaan yang awal ya, yaitu dengan mana ini? Nih. Nah, kita hitung dengan persamaan 5, ya. Persamaan nomor 5. Oke, berarti nanti menghitung W dengan persamaan 5.
yaitu V sama dengan apa nih, persamaan 5 nih. Kita lihat tadi W sama dengan I per 4 ya. B per 4 IDT kuadrat dikali 1 min epsilon dikali NT dikali delta Z. Oke, ini persamaan 5. Oke, jadi nanti semuanya berarti program MATLAB kita adalah untuk menghitung konversi akhir. Dari konversi akhir ini kita bisa peroleh Z alias tinggi reaktor atau tumpukan katalis. Nah, bukan reaktor keseluruhan, nanti reaktor fullnya harus kita rancang lagi, penutup atas, penutup bawah. Nah, ini tinggi tumpukan katalis atau tinggi bednya Z. Kemudian kita dapat perubahan suhunya, perubahan suhu reaktor, perubahan suhu pemanas atau pendingin, terus perubahan tekanan dan juga massa katalis. Oke, berikutnya adalah kita tinggal membuat program MATLAB mungkin dalam video yang berbeda. Oke, jadi seperti itu aja. Selamat mencoba buat persamaan ini dan sampai jumpa.